Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Ibu berharap semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tanggal merah ya. Anak-anak tidak sekolah ya. Kemudian mungkin papa mama juga libur ya karena hari ini tanggal merah. Oke, kita bisa pakai waktunya hari ini buat kita waktu untuk keluarga ya, untuk bisa bermain bersama papa, mama, sama kakak, sama adik ya. Oke anak-anak, sebelum memulai Impact Kids kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Terima kasih untuk anak-anak yang selalu setia untuk mendengarkan acara Impact Kids. Tuhan terus memberkati pada saat kami mendengarkan, biarlah Tuhan yang berbicara kepada hati masing-masing anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tema Impact Kids pada hari ini adalah tambang emas Tuhan. Nah, apa ya tambang emas Tuhan? Nah, ayo anak-anak, kita buka dulu dari Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Ibu bacakan ayat yang ketujuh ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih tinggi daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Nah, anak-anak, apa ya tambang emas Tuhan? Ternyata tambang emas Tuhan itu adalah Alkitab. Ya, karena Alkitab itu adalah tambang emas bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa ya Alkitab itu disebut sebagai tambang emas kita? Karena Alkitab itu berisi janji-janji untuk orang percaya. Nah, anak-anak, dalam situasi sulit, dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi kita, ya, janji Tuhan itu adalah sebagai pegangan dalam hidup kita. Nah, janji-janji Tuhan yang berada dalam firman Tuhan itu memberikan kita pengharapan dan memampukan kita untuk lebih berani, lebih tegar dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Nah, tapi anak-anak, ada beberapa dari kita ya yang tidak tahu janji-janji Tuhan itu. Nah, kenapa ya? Ternyata ada orang-orang yang tidak mau menggali tuh tambang emasnya, tidak mau membaca Alkitabnya, tidak mau membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, dari mana kita bisa tahu janji-janji Tuhan kalau kita tidak rajin untuk menggali tambang emas Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, Ibu sangat senang hari ini ya, karena anak-anak selalu rajin ya untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan acara Impact Kids ya, untuk berdoa. Nah, anak-anak, waktu anak-anak baca Alkitab ya, anak-anak bisa minta Roh Kudus ya, Roh Kudus yang memampukan kita ya, menunjukkan kepada kita janji-janji Tuhan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak nggak cuma asal baca, Alkitabnya, tapi nggak ada yang masuk ya ke dalam hatinya. Nah, kita bisa minta bantuan Roh Kudus untuk membantu kita menemukan ya janji-janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, yang ada dalam Alkitab yang kita baca.
Mungkin ada hal-hal yang tidak kita mengerti pada saat kita membaca firman Tuhan. Nah, kalian bisa tanyakan kepada guru sekolah minggu atau kepada kakak atau kepada mama, kepada papa ya. Atau kalian juga bisa berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan, menyingkapkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, anak-anak, jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, kita harus teliti ya. Kita harus teliti untuk mencari nih, apa sih yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita. Sama seperti para penambang emas ya anak-anak. Para penambang emas itu mereka juga suka meneliti tanah ya, untuk mereka mendapatkan butir-butir emas. Nah, demikian juga dengan kita. Kita harus meneliti ayat-ayat yang terdapat dalam firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai orang yang percaya ya, kita selalu ingin berbicara ya kepada Tuhan. Kita selalu ingin mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Ternyata Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya ya. Jadi anak-anak, kalau misalnya ditanya sama papa, udah baca Alkitab belum? Udah, tapi bacanya kalian asal gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Tapi pada saat kalian baca, pada saat kalian renungkan, kalian betul-betul gali ya, apa yang benar-benar ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, anak-anak, yuk mulai hari ini yang udah mulai males-males baca Alkitabnya, yang udah mulai ogah-ogahan, yang udah mulai mundur baca Alkitabnya, yuk sekarang kita mau perbaharui komitmen kita, janji kita untuk kita rajin ya, untuk kita rajin lagi membaca Alkitab, untuk kita rajin lagi menggali ya tambang-tambang emas ya, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita baca ya. Kita mau berjanji, kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita, kita dituntun oleh firman Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya kami boleh rajin setiap hari membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami kalau kami sudah mulai malas, sudah mulai tidak tertarik untuk membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami, terus menolong kami, supaya kami boleh terus rajin, supaya kami boleh terus setia. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak, sehat selalu ya. Bye-bye. Impact Kids.